Setelah bertegang dengan cukup lama, akhirnya Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping di China. Donald Trump and Xi Jinping meetings in China featured tech titans Taiwan and Vladimir. Menurut gua, ini fenomena yang menurut gua jangan sampai kalian lewatkan. Bagaimana dua adidaya itu ketemuan akhirnya setelah mereka cekcok parah. Dan ketemuannya ini bukan sekedar ketemuan, mereka ini benar-benar ketemuan untuk membahas sesuatu yang sangat besar dan mencari kesepakatan-kesepakatan yang sangat besar juga dalam nilai ekonomi. Karena Donald Trump gak datang sendirian, tapi juga ditemenin sama banyak CEO seperti Elon Musk, Tim Cook, dan Jason Huang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi antara China dan Amerika? The first visit of US President to China in 9 years was always going to be a significant event, given the political and economic tensions between the two major superpower in recent years. Jadi setelah 9 tahun tidak berkunjung, akhirnya Donald Trump berkunjung ke Beijing untuk ngobrol bareng bersama Xi Jinping. Dan ini merupakan fenomena yang besar, yang dimana kalau kalian tahu, akhir-akhir ini dunia itu lagi kacau balau karena ketidaksetujuan antara Amerika dengan China sebagai dua superpower di bumi ini. Yang paling pertama, gue udah bahas juga di video gue yang tampilnya kayak gini, yang kalian bisa tonton dulu, dan recapnya adalah intinya Trump melakukan perang tarif dengan Cina, di mana barang-barang Cina kalau mau masuk Amerika harus dibayar dengan jauh lebih mahal daripada barang-barang dari negara lain. Tentu saja aksi itu dibalas dengan Cina, dan balas-balasan aksi ini terus berlangsung selama sehari-harinya, dan entah sampai di mana ujungnya, kayaknya udah biasa lagi aja. Berikutnya adalah tentu saja, ini mah rutin bakal terus dibahas selama puluhan tahunan, yaitu adalah Taiwan. Bagaimana Taiwan ini seperti kayak semacam perebutan tapi nggak direbutin juga gitu loh. Tapi adu kekuatannya jangan diremehkan. Mereka sudah main ke ranah militer walaupun belum ada penyerangan atau aksi yang cukup berbahaya. Seperti yang kita tahu, Cina sudah pasti pengen Taiwan kembali ke Cina, tapi Amerika juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Amerika, dan konflik terhadap hal tersebut bukan baru kali ini terjadi, udah bertahun-tahun yang lalu dan sampai sekarang masih belum selesai. Dan tentu saja yang terakhir adalah penyerangan Amerika ke Iran, yang udah gue juga bahas di video yang seperti ini, yang dimana kalau kalian tahu itu ya sampai sekarang masih belum selesai, belum ada perjanjian damai, dan itu kan Iran bang, bukan Cina. Ya kalau lu sedikit belajar, lo tahu bahwa Iran dan Cina itu melakukan banyak kerjasama dan hubungan diplomatis walaupun tidak membentuk kubu sendiri seperti layaknya NATO, tapi relasi Iran ke Cina jauh lebih baik daripada Iran ke Amerika. Dan akhirnya setelah 9 tahun, dan selama 9 tahun itu pun terjadi konflik-konflik yang tadi udah gue sebutkan, dan mungkin bisa lebih banyak lagi, tapi yang majornya itu mereka akhirnya bertemu dan terjadi sebuah dialog yang malah terlihat bahwa mereka itu sepertinya pengen menurunkan tensi. But the pair at least initially appeared to be focused on projecting an aura of stability and friendlier ties. That was clear from the very start of the high-stakes summit, when Trump stepped off Air Force One on Wednesday night and descended the stairs to a military honor guard at Beijing Airport. Also waiting to greet the US leader was China Vice President Han Zheng and other officials. Hal ini juga diperkuat dengan bagaimana Xi Jinping menawarkan sebuah dialog ke Donald Trump yang bernuansa seperti mengajak mereka untuk menjadi kawan daripada lawan. 当前100年变局加速演进，国际形势是变乱交织，世界走到新的十字路口。中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱？ Kalau kalian tadi dengerin, ada istilah yang mungkin baru kalian denger, yaitu adalah Thucydides trap. Apa itu Thucydides? Gue aja susah baca ya. Pokoknya Thucydides trap lah pokoknya ya. Itu sebenarnya adalah istilah untuk mengungkapkan tentang perang yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Makanya jadi kayak trap gitu loh. Jadi nama Thucydides ini itu dari seorang sejarawan Yunani yang membahas tentang perang-perang yang terjadi di era-era Yunani, yang terjadi akibat kekuatan yang udah established, terjadi perang melawan kekuatan yang baru bangkit. Contohnya adalah Athena yang pada saat itu lagi berjaya, dan di sisi lain Sparta ikut pengen berjaya. Terus mereka ya mau nggak mau, kasarnya gitu ya, perang. Mau nggak mau. Dan istilah ini akhirnya dipopulerkan lagi oleh Graham Allison di buku-bukunya Destined for Wars, yang menjelaskan tentang kekuatan baru naik cenderung akan berperang melawan kekuatan yang sudah established atau sudah naik sebelumnya. Dan kecenderungan ini itu memang nyatanya terjadi dalam sejarah gitu. Kita bisa lihat di sini bahwa pada saat itu Prancis ruling power, ada rising power, Habsburg Ottoman Empire perang, Habsburg Sweden perang, Dutch Republic England perang, dan lain-lain. Walaupun ada juga yang nggak perang, tapi jumlahnya lebih sedikit. Seperti UK sama United States tidak ada perang, Soviet Japan tidak ada perang, United States Soviet Union tidak ada perang, dan di era sekarang United Kingdom France tidak ada perang. Makanya disebutnya trap, kayak semacam
macam mau nggak mau terjadi perang. Dan tentu saja di era super paling modern sekarang, dua adidaya kuasa yang secara military power and economic power itu lagi gesekan, ya Amerika dengan Cina, sebagaimana Amerika yang ruling power dan Cina sebagai yang racing power. Makanya Xi Jinping bilang jangan sampai terjadi Thucydides, namanya siapa sih, Thucydides traps gitu. Jangan sampai kita jadi berperang. Toh di dalam sejarah ada kok yang bisa nggak perlu berperang. Jadinya kita bisa bikin dunia jadi semakin stabil. Dan di berbagai macam aspek kehidupan, kestabilan adalah harapan semua orang. Karena baik untuk semua sektor. Hal unik lainnya yang terjadi pada saat pertemuan ini adalah Trump itu nggak datang sendirian sama pemerintahan atau sama jajaran administrasinya, melainkan juga bawa banyak CEO dari Amerika untuk bisa berdialog juga di Cina. Pertanyaannya kenapa? Ya karena CEO ini, perusahaan-perusahaan besar Amerika ini nggak bisa sendiri gitu bikin barangnya. Perlu Cina untuk beli barangnya atau manufaktur atau pinjem apanya atau butuh apanya dan lain-lainnya. Sebagai contoh, Elon Musk, kita tahu dia punya Tesla dan produk mobil listriknya itu punya gigafactory di Shanghai. Jadi salah satu pabrik terbesar dan efisien di dunia. Tim Cook, Apple, kayak udah pernah tahu juga gitu kalau Apple banyak yang dibuat di Cina. Jason Huang, Nvidia yang stoknya makin gacor aja. Pasar AI paling besar itu ya Cina, dan Nvidia ingin dong menjual GPU terbaiknya untuk perusahaan laboratorium dan apapun yang ada di Cina yang membutuhkan teknologi dari Nvidia itu. Ada juga Larry Fink dari BlackRock. Nah, ini aset manajemen yang selalu menjadi sasaran empuk konspirasi konten-konten TikTok Indonesia. Tentu juga pengen bisa mengambil pasar Cina untuk bisa dikelola dan dibudidayakan berbagai macam aset kekayaan di Cina. Ada David Calhoun dari Boeing, Cristiano Amon dari Qualcomm, Stephen Schwarzman dari Blackstone, Sanjay Mehrotra dari Micron Technology, Ryan McInerney dari Visa, Jen Fraser dari Citigroup, Jamie Dimon dari JP Morgan Chase. Jadi ini bukan cuman pertemuan biasa, ini udah pertemuan yang mengarah ke bisnis. Dan ketika kedua negara ini melakukan bisnis, berarti tensi mereka harusnya menurun. Dan memang itu yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Walaupun sebenarnya dari yang gue baca-baca belum ada deal apapun terhadap deal bisnis, deal perjanjian politik, perjanjian diplomasi atau apapun. Bahkan mereka juga masih nggak setuju tentang Taiwan, mereka juga masih nggak setuju tentang Iran. Tapi dalam skala perbandingan bagaimana mereka sebelumnya dengan sekarang, justru ini adalah tanda-tanda baik bahwa mereka sudah mau berdialog, bahkan sampai datang ke Cina bawain CEO Amerika. Xi Jinping juga nggak terlalu tegang untuk bilang Amerika jangan ngatur-ngatur, melainkan ayo kita jadi sahabat. So bagi Cina dan Amerika, menurut gua ini sama-sama kabar baik. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Ada kritik, ada koreksi, ada saran, ada tambahan, komen di bawah juga. Oh iya, terus apa dampaknya pada dunia, Bang? Oh, ini ya sinyal baik lah buat dunia bahwa kedua negara adidaya ini selain walaupun tetap bakal bersiteru ke depannya, menurut gua, ini menurut gua adalah ya mungkin bisa menjadi pelan-pelan perbaikan ekonomi minimal buat kedua negara tersebut, dan akhirnya mereka jadi nggak terlalu agresif lagi dalam menanggapi isu-isu internasional yang bersangkutan dengan mereka berdua, sehingga akan ada semacam stabilitas ekonomi yang lebih baik ke depannya untuk banyak orang. Tapi gue pernah cerita juga di live stream ya, menurut gue seru nggak sih? Ini gue tahu very impossible, tapi menurut gue kacau balau nggak sih kalau misalnya ternyata tatanan dunia bergeser, bahwa yang kita pikir selama ini NATO akan berperang dengan Cina, Iran, dan Rusia, tapi yang terjadi adalah Amerika keluar dari NATO, Amerika sama Cina bikin fakta baru, Rusia sama Iran bingung, sisa-sisa anggota NATO juga bingung. Yang akibatnya Iran sama Rusia join NATO, perang lawan Cina sama Amerika. Ya itu ngalor-ngilur aja ya, kalau lu seriusin lu yang aneh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe. Komentar kali ini datang dari pas gue ngebahas tentang makin carut-marutnya kehidupan kita. Tonton video kalau kalian belum nonton. Dan ini komentar datang dari orang roaming. Kenapa pemimpin dunia nggak 1v1 TCG aja daripada numbalin orang? Kalau itu beneran terjadi, berarti kita tinggal di dunia Beyblade, Pak. Yang dimana helikopternya pun nembakin Beyblade. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutkan lagu Cina favorit kalian. Ya, pasti jawabannya yang meme. Stay clean and sound.